Alhamdulillah Sobat Slip, kita ketemu salah satu pengurus Masjid Al-Alam. Kita akan mengulik sejarah Masjid Al-Alam ini. Alhamdulillah kita ngobrol santai dengan Bapak. Saya mohon maaf Pak. Nah, saya Rizky Pak dari Slip. Oke Pak, sebelumnya salam kenal dari kami keluarga besar Slip. Slip itu si Mainland Indonesia Bersatu Pak. Mainland Indonesia Bersatu. Ya, kedatangan kami di sini satu, kami ingin silaturahim. Iya. Ya. Alhamdulillah. Nah terus saya pengen tahu nih Pak, karena dengar kabar gitu kan ada masjid yang didirikan dalam waktu semalam. Bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam itu betul. Pada saat sorenya nggak ada, paginya dilihat sudah ada. Oh berarti iya. Cuman nggak sampai sehari, nggak sampai 12 jam kalau gitu ya. Itu. Jadi hanya dalam sore itu nggak ada, paginya sudah ada. Makanya disebut Masjid Al-Alam. Al-Alam. Sebelum dinamakan Masjid Al-Alam ini ada nama masjid lain. Ya sebetulnya memang nama masjid ini Masjid Agung Aulia. Itu sebelum tahun 75, sebelum wilayah Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta. Dan setelah tahun 75, setelah wilayah Marunda ini masuk ke wilayah DKI Jakarta, itu berubah namanya menjadi Masjid Al-Alam. Diambil dari mana Masjid Al-Alam itu? Karena dari cerita orang tua kita tadi, bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam, jadi diambil kesimpulan oleh yaitu namanya pada saat itu Dinas Kepurbakalaan yang menjadikan ini masjid ini menjadi situs sejarah atau situs cagar budaya, dikatakan Masjid Al-Alam berdasarkan dari yaitu cerita orang tua kita bahwa masjid ini dibangun dalam waktu semalam, disebut dari itu bahwa berarti ini masjid dibangun oleh alam yang namanya itu masjid timbul sendiri. Nah itu tahun berapa Pak? Itu sekitar setelah diambil oleh masuk oleh DKI Jakarta, dan masjid ini dijadikan cagar budaya oleh Dinas Kepurbakalaan. Tapi kalau berdirinya tahun berapa Pak? Terus pendirinya siapa gitu Pak? Kalau masalah berdirinya pada saat itu orang tua kita bahasanya nggak tahu tahun-tahunnya. Kenapa? Jangankan namanya berdirinya masjid ini seperti itu. Sedangkan hari lahir orang tua kita, kakak orang tua kita itu beliau nggak ada dari tahu. Iya, sedangkan dan setelah tahun 80-an pada saat itu diteliti oleh Dinas Kepurbakalaan pada saat itu, dan diteliti dari jenis bangunannya, dari jenis arsitekturnya, dan jenis bahan bangunannya, dan juga keseluruhannya, akhirnya disimpulkan bahwa masjid ini dibangun sekitar abad ke-16. Abad ke-16 sudah jadi tembok ya? Sudah berdiri seperti itu, dan dibangun yaitu tembok-tembok yang sangat kokoh. Iya, benar. Saya tadi keliling, tadi sobat saya sempat keliling ke dalam gitu. Emang ini luar biasa kokohnya gitu. Ada 4 pilar ya Pak ya? Betul. Berarti 4 pilar itu menandakan si pembuat atau gimana nih Pak? Ya, namanya 4 pilar itu menandakan, kalau kata orang tua kita hanya menandakan sebagai penyangga atau pada saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam pada saat itu, yang didukung oleh sahabat Rasulullah yang bernama yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali yang mendukung perjuangan pada saat Rasulullah menyebarkan Islam. Wah, subhanallah, subhanallah. Nah, saya dengar, mohon maaf ya Pak ya, kalau Rizky salah gitu. Sobat Slip, ini saya dengar kalau makam ini tidak pernah tenggelam ya Pak ya, walaupun erupsi apa namanya, rob gitu. Ya kalau yang masjidnya ya termasuk masjidnya nggak pernah tenggelam. Kenapa? Semenjak saya kecil, bahasanya dari saya kecil, jangan sekarang ya, udah namanya ini daerah ini udah pemerintah DKI udah bahasanya dikasih tuh atau sipel dam-dam yang berada di pinggir laut.
jangankan sekarang, dulu aja waktu zaman saya masih kecil, masih tahun-tahun 80, tahun 70 gitu. Ini masjid alhamdulillah walaupun air besar seperti apa gitu, itu nggak pernah namanya kena banjir. Oh, Iya, paling mau misalnya air masuk itu sekitar 10 meter dari depan masjid, itu air ada seperti itu. 10 meter dari depan masjid. Iya, nggak masuk ya? Nggak masuk, alhamdulillah nggak sampai masuk ke, jangankan ke cercepan masjid, kalau bahasa Betawi itu cercepan, masuk ke depan 1 meter atau 2 meter itu nggak pernah gitu. Paling tetapnya adanya di sekitar 10 meter itu aja, dari saya kecil sampai saya sekarang udah punya cucu. Iya, sekarang. Berarti Bapak nih udah turun menurun pengurusan atau bagaimana Pak? Kalau masalah kepengurusan kita nggak turun temurun. Memang saya tadinya dari abang saya dari mertuanya seperti itu. Nggak harus dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, enggak seperti itu. Kita berdasar apa namanya bukti ya sekitar lingkungan sini aja, baru nggak sini seperti itu. Oh gitu. Nah, selama di sini Pak, istilahnya ada nggak dimimpin oleh beliau untuk menjaga cagar budaya ini atau bagaimana gitu? Kalau masalah mimpi kan namanya bahasa goib ya. Kita nggak bisa ceritakan secara johir. Iya. Kita nggak bisa, walaupun bahasanya kita bertemu seperti apa, tapi itu namanya goib. Kita nggak bisa bercerita ke wilayah namanya lahiriah, karena namanya secara lahiriah nanti kalau kita bicara namanya itu nanti ada macam-macam atau apa gitu gitu. ya. Iya, yang penting kita bahasanya udah dipercaya Allah Subhanahu Wa Taala Iya. Nah, ada pertanyaan lagi Pak? Udah cukup. Oke Sobat Slip, itu sebagian cerita dari abang kita gitu Bang. Beliau menceritakan ini bangunnya ini sudah tidak pakai kayu lagi gitu. Istilahnya ada kayu jati, cuman dasarnya pakai tembok gitu. Kalau zaman dulu nggak mungkin gitu kan. Istilahnya, tapi inilah suatu keajaiban yang Allah berikan gitu kan. Seorang wali Allah. Nah, itulah makanya kita Sobat Slip jangan pernah menyerah ya kan. Nah, iya Pak. Bang, Rizky boleh minta nggak pesan-pesan untuk Sobat Slip yang selalu mengeluh gitu kan, kalau kesah gitu. Boleh. Ya, pesannya kita yaitu sabar dalam ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolat. Amin. Nah, Sobat Slip, itu pesan-pesannya. Salah satunya ya kita manusia tidak ada yang sempurna, ya kan, kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila kita memiliki kesalahan, mohon maaf gitu. Tidak, walaupun itu sengaja pun tidak sengaja, kita mohon maaf. Ini lokasi nggak jauh dengan rumah si Pitung ya Pak? Iya, nggak jauh dari rumah si Pitung, sekitar 500 meter. 500 meteran ya. Nah, itu Sobat Slip, dan kemana-mana tetap pantengin, kita akan mengelik Masjid Al-Alam yang lainnya. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.